Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Adilah, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel review dari manajemen risiko yang sudah saya rangkum dari 5 artikel. Adapun 5 artikel yang saya rangkum dalam hal ini adalah yang pertama, The Influence of Enterprise Risk Management atau IRM on Company Value. Yang kedua ada The Role of Artificial Intelligence in Risk Management for Financial Institution. Kemudian yang ketiga ada Dynamic Risk Management Strategies, Adapting Financial Practice in the Face of Global Economic Uncertainty. Dan yang keempat ada manajemen risiko dalam pengembangan program pendidikan inovatif berbasis teknologi digital di sekolah Islam swasta. Dan yang terakhir adalah mengkaji pengaruh manajemen risiko keuangan terhadap kinerja organisasi, studi kualitatif pada lembaga keuangan di Indonesia. Nah, dari 5 artikel ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan manajemen risiko yang saya simpulkan dari kelima artikel tersebut. Untuk latar belakangnya sendiri, ini karena lingkungan bisnis saat ini menghadapi ketidakpastian yang tinggi, digitalisasi, dan resiko global, sementara membuat banyak organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan adaptif. Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh ARM, IRM terhadap nilai perusahaan, efektivitas AI dalam manajemen risiko, serta strategi risiko dinamis di tengah ketidakpastian ekonomi menunjukkan bahwa perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana manajemen risiko dapat meningkatkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas keuangan, dan juga mendukung keberlanjutan organisasi. Kemudian tujuan penelitian sendiri adalah ada 5 poin. Yang pertama, menganalisis pengaruh enterprise risk management terhadap nilai perusahaan. Kemudian mengkaji juga terkait peran AI dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Kemudian mengeksplorasi strategi dynamic risk management atau DRM dalam menghadapi ketidakpastian global, mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi dalam transformasi digital pendidikan, dan yang terakhir adalah menganalisis dampak manajemen risiko keuangan terhadap kinerja organisasi. Nah, untuk, beberapa metode yang dilakukan di artikel ini, yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu dengan menganalisis regresi berganda di ERM dan nilai perusahaan. Kemudian ada juga pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dan yang terakhir adalah melalui literatur review atau kajian jurnal terdahulu terkait manajemen risiko yang sudah ada. Dan hasilnya adalah, ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi diketahui bahwa ERM ini, Enterprise Risk Management ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, AI itu mampu meningkatkan akurasi prediksi risiko, bisa mendeteksi fraud lebih dini, dan bisa meningkatkan efisiensi kepatuhan di perusahaan apabila diterapkan. Kemudian strategi risiko dinamis juga meningkatkan stabilitas likuiditas, kemudian ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Yang keempat, ada manajemen risiko keuangan, itu bisa meningkatkan reputasi organisasi dan kesiapan menghadapi krisis. Dan yang terakhir adalah identifikasi dan mitigasi risiko yang penting dalam transformasi digital pendidikan. Dan dari sini diketahui bahwa secara umum manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif berdampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Ya, adapun implikasi dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini menunjukkan organisasi perlu menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi atau enterprise risk management, dan juga berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi seperti AI untuk meningkatkan akurasi pengukuran risiko. Selain itu, strategi pengelolaan risiko harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan global, serta terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan nilai dan daya saing organisasi. Kurang lebih kesimpulan dari artikel review ini adalah yang pertama, tujuan dari ini adalah meningkatkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas keuangan, mengurangi potensi kerugian, mendukung keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko modern menuntut pendekatan yang strategis, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan terkait manajemen risiko dari 5 artikel yang saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amirah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.